Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi tasliman katsira. Amma ba'd. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 depa. Ketika menciptakan Adam, dia berfirman, berikanlah salam kepada para malaikat. Dan perhatikan jawaban mereka, karena itu akan menjadi salam dan anak cucu-cucumu. Adam juga berkata kepada para malaikat, Assalamualaikum. Para malaikat menjawab, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para malaikat itu membalas salamnya Adam, menambahkan wa rahmatullahi. Setiap orang yang akan masuk ke dalam surga akan tempatnya seperti Adam dalam rupa dan penampilannya. Setelah Adam manusia itu diciptakan, tingginya semakin berkurang. Karena diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anha, ketika Abdullah bin Salam mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang di Madinah, ia segera menemui beliau dan berkata, aku ingin bertanya kepadamu 3 hal yang selain seorang nabi dan tidak ada yang bisa menjawab. Apakah tanda-tanda pertama datangnya hari kiamat? Makanan apa yang pertama kali dimakan para penghuni surga? Itu dulu yang pertama kali. Mengapa seseorang anak mirip dengan ayahnya dan pamannya? Dari pihak ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baru saja Jibril memberitahu aku jawaban-jawabannya untuk pertanyaan itu. Dan kemudian Abdullah berkata, dialah Jibril adalah malaikat yang menjadi musuh orang-orang Yahudi. Coba, Yahudi, Nasrani. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tanda pertama datangnya dari hari kiamat adalah api yang mengumpulkan orang-orang dari timur dan barat. Makanan pertama yang disantap adalah penghuni surga adalah cupin ataupun ikan. Ikannya beda dengan ikan kita. Kalau ikan di dunia, beda ikannya di surga. Nah, mengenai seorang anak lebih mirip ayahnya, jika seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya, itu lebih dahulu mengalami ejakulasi, maka anak akan lebih mirip ayahnya. Sedangkan apabila istrinya yang lebih dahulu mengalami ejakulasi, maka anaknya akan mirip dengan juga istrinya. Itu terbagi 2, dari anak ke ibu, dari anak ke bapak. Ya. Lalu mendengar hal itu, Abdullah bin Salam berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Salam juga berkata, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah pendusta. Seandainya mereka datang untuk mengetahui apakah aku telah masuk Islam,
sebelum engkau bertanya kepada mereka. Lalu kemudian tentu aku, mereka akan berdusta kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bersembunyi di dalam rumah pada waktu itu. Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka juga menjawab, di antara kami ada orang-orang yang paling berilmu, ialah putra dari seorang yang paling berilmu, yang terbaik adalah putra dari seorang di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana seandainya dia memeluk agama Islam? Orang-orang Yahudi berkata, semoga Allah menyelamatkan dari bencana itu. Kemudian Abdullah keluar menemui mereka berkata, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mendengar pengakuan itu, mereka berkata, di antara kami dia adalah orang yang terjahat, dan dari orang-orang yang terjahat itu di antara kami, mereka pun mengorek,an ya panjang lebar itu perihal keburukan-keburukan Abdullah. Karena diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seandainya bukan karena orang-orang Israel datang untuk menjadi busuk, seandainya bukan karena Hawa, para istri tidak akan pernah berkhianat kepada suaminya. Itu. Nah, coba-coba Bu, berkhianat dengan suami, ya, boleh. Ya, begitu juga bapak yang khianati istri. Istri juga jangan ya nanti bapak, kan gitu. Nah, tukar aja itu. Apa? Ya, kalau kita lihat lagi diriwayatkan Anas radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan berkata kepada seorang penghuni neraka yang akan menerima hukumannya yang paling ringan. Itu dulu, ini baru, ini kata Rasulullah, ini paling ringan ya. Tapi seandainya kamu memiliki segala hal di dunia, maukah kamu memberikan sebagai tebusan untuk membebaskan dirimu dari api neraka? Lalu dia akan berkata, ya. Kemudian Allah akan berfirman, ketika kamu masih berada pada tulang punggung Adam, aku bertanya kepadamu yang lebih baik dan ringan daripada ini, yaitu apakah kamu tidak akan mempersekutukan ya aku, tetapi akan menyembah yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Kahf, wa yas'alunaka ansil qarnain kul sa'atlu alaikum minhu sikra. Ya. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah, akan kubacakan kemudian kisah yang nyata. Tambah lagi, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kedudukan kepada di bumi ini. Kami telah memberikan jalan kepada untuk mencapai segala sesuatu. Itu ya. Karena satu saat ketika Rasulullah datang kepada dalam keadaan takut demikian rupanya, ia berkata kepada, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian celakalah
orang-orang Arab karena bahaya yang telah dekat, lubang besar terbuka yang pada dindingnya Yajuj dan Majuj. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat isyarat dan lingkaran dengan ibu jarinya dan telunjuknya. Zainab berkata, "Ya Rasulullah, akankah kami ikut binasa meskipun banyak orang yang soleh di antara kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iya," ketika al-habbat semakin besar jumlahnya. Ini yang kita lihat, ya. Kenapa? Kan melihat lagi satu, diriwayatkan dari Abu Sa'id Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, pada hari kiamat Allah akan berkata kepada Adam, "Wahai Adam," Adam akan menjawab, "Labbaika wa sadak," dan segala kebaikan berada di tanganmu. Allah akan berfirman bahwa keluar orang-orang dari dalam api neraka, dan Adam berkata, "Wahai Allah," berapa banyak? Allah yang akan menjawab, "Keluarkanlah 99 orang dari setiap 1000 orang pada saat itu." Coba. Anak Adam yang menjadi tua, misalnya perempuan yang hamil dan keguguran, mereka terlihat seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk karena asapnya Allah yang sangat pedih. Dan para malaikat, para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang diselamatkan dari api neraka?" Rasulullah menjawab, "Bersukacitalah dengan kabar gembira, seorang berasal dari kalian dan 1000 orang berasal dari Yajuj dan Majuj lebih jauh." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi zat yang menggenggam jiwaku, aku berharap kalian akan menjadi 1/4 dari penghuni surga." Kami berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berharap sepertiga penghuni surga adalah kalian." Ya, lalu kemudian mereka berteriak lagi, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Rasulullah bersabda lagi, "Aku berharap setengah penghuni surga kalian." Kami berseru, "Allahu Akbar," lebih jauh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian, "Kalian adalah umatku muslim dibandingkan dengan non muslim adalah seperti rambut hitam pada seekor bahlak putih, ataupun rambut putih pada seekor bahlak yang hitam, jumlahnya yang sangat sedikit." Kalau kita lihat itu, ya, kita melihat bahwa kalau kita melihat suatu perjalanan hidup itu, selalu Rasulullah itu nggak akan berhenti melaksanakan suatu ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu setiap malam melakukan sholat. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dia lagi sholat. Aisyah melihat begitu, "Oh, suami saya masih sholat juga." Beliau itu sholat itu mulai dari tahajud, lalu kemudian melanjutkan lagi sholat subuh. Wah, Rasulullah. Iya. Padahal Rasulullah ini sudah diberikan oleh Allah jaminan ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin." Dan kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Itu. Dikira penyampaian saya.
Sampai di sini, insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan sesi yang kedua. Usikum wa nabi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.